Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Syukur alhamdulillah, gembira sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam tidak akan pernah lupa kita panjatkan terhadap Nabi kebanggaan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, salat subuh dikategorikan sebagai ibadah yang berat, terutama bagi orang munafik. Karena waktu pelaksanaannya berat, maka hanya orang yang imannya kuat saja yang mampu mengerjakannya. Saat mengerjakan salat subuh, sama seperti salat lainnya, wajib membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lantas, surat apa yang sebaiknya dibaca saat salat subuh, bahkan jangan sampai tertinggal? Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, salah satu sunnah sholat yakni membaca surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Baik itu surat berupa ayat pendek maupun panjang diperbolehkan dengan tetap memperhatikan bacaannya. Ayat Al-Quran yang wajib dibaca yakni surat Al-Fatihah, baik dalam sholat wajib maupun sunnah. Adapun surat atau ayat Al-Quran yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah ialah bebas. Sebagai pengetahuan, Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jadi, semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca. Saat sholat setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surat atau ayat dalam Al-Quran tersebut. Mulai dari surat-surat pendek yang ada dalam juz 30 alias juz amma. Akan tetapi, ada dua ayat yang sering dibaca Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Apa suratnya? Dari Khutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi SAW. Beliau pada rakaat pertama membaca surat Qaf ayat 10. Artinya, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan Rasulullah SAW di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Qaf sampai ayat 10 saja. Isi surat Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka manusia dan mengingatkan tentang nikmat yang diberikan kepadanya manusia. Begitu juga peringatan tentang hari kebangkitan, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Supaya kita semua ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur lalu dihisab selalu amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amalan perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, lalu pada rakaat kedua apa yang dibaca Rasulullah? Aku mendengar Nabi SAW pada sholat subuh membaca surat At-Takwir, artinya apabila matahari digulung. Dalam surat At-Takwir ini pun juga berbicara dengan peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan memunculkan kekhusyuan dalam sholat, bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah SWT. Bacalah dua surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi lebih banyak orang lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.